Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rashid bangun dengan wajah kusut masai. Ia sudah berhari-hari mengalami masalah yang sangat berputar, susah buang air besar. Sang raja pun tampak murung dan pemarah. Para tabib istana dipanggil satu persatu untuk mengobati sang raja, tetapi tak ada yang berhasil. Obat-obatan herbal, ramuan, hingga mantra pun dicoba, namun sang raja tetap merasa tersumbat. Karena tak tahan dengan kondisinya, sang raja akhirnya memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Seperti biasa, jika ada masalah aneh dan pelik di istana, Abu Nawas selalu menjadi pilihan terakhir. Abu Nawas, kau harus menemukan cara agar aku bisa membuang air besar hari ini juga, bentar Raja Harun al-Rashid ketika Abu Nawas tiba di istana. Abu Nawas tersenyum lebar meski dalam hati ia tahu ini adalah masalah yang sulit dan mendesak. Baiklah, tuanku, masalah Anda sangat besar, tapi izinkan saya berpikir sejenak. Raja mengangguk dengan wajah berkerut. Abu Nawas lalu memutar otaknya yang cerdik. Tiba-tiba, ia bertepuk tangan dan berkata, "Hamba punya cara ampuh, tuanku. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" tanya Raja penasaran. "Saya akan membawa Anda ke pasar Baghdad, di tengah keramaian, dan membuat Anda tertawa terpingkal-pingkal." Raja pun terkejut. "Apa yang aneh dengan masalahku?" Abu Nawas menjawab sambil mengangkat alis. "Tuanku, tertawa itu bisa membuat otot-otot perut rileks. Jika otot perut, maka siapa tahu masalah itu teratasi dengan sendirinya." Karena kehabisan akal, sang raja akhirnya setuju. Maka berangkatlah Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas, dan rombongan pengawal menuju pasar Baghdad. Setibanya di pasar, Abu Nawas mulai beraksi. Ia naik ke sebuah tong kayu besar dan berteriak lantang, "Wahai seluruh rakyat Baghdad, dengarkan aku. Raja kita sedang mengalami masalah besar." Semua orang di pasar menyukainya. Para pedagang, pembeli, hingga anak-anak kecil menatap Abu Nawas dengan bingung. "Masalahnya adalah," lanjut Abu Nawas sambil mendramatisir, "sang raja tidak bisa membuang air besar." Seketika pasar menjadi gaduh. Orang-orang tertawa terbahak-bahak mendengar pengumuman yang tak disangka-sangka itu. Namun, raja yang awalnya marah tiba-tiba merasa geli melihat tingkah Abu Nawas yang sangat berani. Ia mulai tersenyum. Melihat sang raja mulai tersenyum, Abu Nawas tak berhenti di situ. Ia melompat-lompat sambil memegang perutnya, meniru gerakan orang yang kesakitan dan tak bisa membuang udara besar. Seperti inilah wajah sang raja di istana. "Aduh, aduh, tolong aku. Aku tersumbat." Sang raja pun tak kuasa menahan tawa. Ia tertawa terpingkal-pingkal, begitu keras hingga tubuhnya berguncang. Seluruh pasar pun tertawa ikut melihat aksi Abu Nawas yang kocak. Namun, tiba-tiba, wajah raja berubah pucat. "Abu Nawas!" teriakan sang raja sambil memegangi perutnya. Aku merasa ingin membuang air besar sekarang." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Syukurlah, tuanku. Itu artinya ramuan tawa saya berhasil." Tanpa banyak bicara, raja berlari langsung terbirit-birit kembali ke istana untuk menyelesaikan urusan besarnya. Seluruh rakyat Baghdad kembali tertawa melihat sang raja yang berlari sambil memegangi jubahnya. Setelah peristiwa itu, Raja Harun al-Rashid merasa utangnya pada Abu Nawas harus dibalas. Namun, raja yang cerdik ini tak mau membiarkan Abu Nawas pergi begitu saja tanpa mengganggunya dengan teka-teki sulit. "Abu Nawas," kata raja suatu hari, "kali ini aku punya teka-teki kamu. Jika kau bisa menjawabnya,
aku akan memberikan hadiah emas. Tapi jika kamu gagal, kamu akan dihukum." Abu Nawas mengangguk tenang. "Silakan, tuanku. Apa teka-tekinya?" Raja pun berkata, "Aku ingin kau membawakan aku sesuatu yang bukan benda, bukan makhluk hidup, dan bukan hampa. Benda itu harus ada, tetapi tidak bisa dilihat atau disentuh. Jika kau gagal, bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas mengerutkan dahi. Ini jelas teka-teki yang memanggil. Tapi dia tak pernah kehabisan akal. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum dan berkata, "Baiklah, tuanku. Izinkan saya pergi sebentar." Abu Nawas lalu pergi ke sebuah sudut istana dan kembali beberapa saat kemudian sambil membawa sesuatu yang tak terlihat. Raja pun penasaran. "Mana penjelasannya, Abu Nawas?" Abu Nawas berdiri tegap dan berkata, "Tuanku, inilah penjelasannya, udara. Udara bukan benda, bukan makhluk hidup, dan bukan hampa. Udaranya ada, tapi tidak bisa dilihat atau disentuh." Raja membayangkannya. Ia menghela nafas dan tertawa kecil. "Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Baiklah, kali ini kau menang." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Hamba hanya mengikuti kebijaksanaan tuanku yang mulia." Sejak hari itu, Abu Nawas kembali menjadi bahan perbincangan di seluruh negeri. Rakyat Baghdad selalu tertawa dan kagum pada kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah bisa dikalahkan, bahkan oleh teka-teki yang memanggil dari sang raja. Di sebuah kerajaan Persia yang makmur, hiduplah seorang pria cerdas dan kocak bernama Abu Nawas. Namanya seantero negeri terkenal sebagai sosok yang licik tapi jenaka, cerdas namun penuh tipu muslihat. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," seru sang raja, "kali ini aku punya 3 tugasmu. Jika kau berhasil menyelesaikan semuanya, kau akan diberi hadiah emas sebanyak berat tubuhmu. Tapi jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas, meski agak terkejut, tetap tersenyum santai. "Tentu, Baginda. Saya siap menjalani tugas-tugas itu. Tapi apa saja yang dijelaskan?" Sang raja menampilkan penuh arti. Ia yakin kali ini bisa mengalahkan kelicikan Abu Nawas. Tugas pertama, menghitung jumlah bintang di langit. "Baiklah, tugas pertamamu," kata raja sambil menunjuk langit malam. "Hitunglah jumlah bintang di langit dan buktikan saya dengan bukti tertulis. Besok pagi kau harus datang dengan penjelasannya." Para menteri tertawa kecil. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menghitung bintang? Namun, Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kembali ke rumah, mengambil gulungan kertas, dan mulai menulis dengan sangat serius. Pagi berikutnya, ia datang ke istana membawa lembaran jawaban. "Baginda," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kertas itu, "inilah jumlah bintang di langit yang saya hitung." Raja memandang kertas itu. Isinya penuh angka-angka acak yang panjang. "Bagaimana aku bisa yakin ini benar?" tanya raja. "Baginda bisa menghitungnya sendiri untuk memastikannya," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Kalau tidak percaya, silakan hitung ulang satu persatu. Saya yakin angka saya sudah benar." Raja membayangkannya. Tidak mungkin ia menghitung bintang satu persatu. Dengan berat hati, ia menyatakan Abu Nawas lulus dari tugas pertama. Tugas kedua, membawa harimau kelaparan ke istana tanpa dikurung. Raja yang tidak puas segera memberi tugas kedua. "Bawalah seekor harimau yang kelaparan di istana ini. Tapi ingat, harimau itu tidak boleh dikurung, ditahan, atau dijinakan." Para hadirin langsung tercengang.
Membawa harimau lapar tanpa pengaman? Itu jelas misi bunuh diri. Namun, Abu Nawas mengangguk tenang. Baiklah, Baginda. Besok harimau itu akan aku bawa. Keesokan harinya, raja dan seluruh istana berkumpul di halaman. Mereka menantikan Abu Nawas dengan cemas. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh. Abu Nawas datang bersama seorang pria berbadan besar yang sangat marah. Baginda, seru Abu Nawas. Ini adalah harimau yang kelaparan. Orang ini belum makan sejak kemarin dan sedang sangat marah. Jika Baginda mendekat, saya jamin ia akan menerkam Baginda layaknya harimau. Orang itu ternyata bertetangga dengan Abu Nawas yang ia suruh membayangkan pura kelaparan. Melihat tubuhnya yang besar dan wajahnya yang merah padam, semua orang ketakutan. Bahkan raja pun mundur beberapa langkah. Sudah cukup, Abu Nawas, kata raja. Aku mengerti maksudmu. Kau berhasil lagi. Tugas ketiga, membawa angin ke hadapan raja. Merasa dipermalukan 2 kali, raja memberikan tugas terakhir yang menurutnya mustahil. Membawa angin ke istana. Kau harus membawa angin dan menunjukkan wujudnya padaku, kata raja. Abu Nawas tersenyum. Tentu, Baginda. Beri aku waktu sebentar. Abu Nawas lalu pergi keluar istana, mengambil kantong kain yang besar, dan mulai menangkap angin. Ia berdiri di tempat terbuka, mengembangkan kantong, lalu menutupnya dengan cepat. Setelah merasa kantongnya penuh angin, ia kembali ke hadapan raja. Baginda, kata Abu Nawas sambil memegang kantong itu. Angin sudah saya tangkap. Silakan Baginda membuka kantong ini untuk melihatnya. Raja, yang mulai curiga, membuka kantong itu. Seketika, angin berhembus keluar dari dalam kantong. Tidak, Baginda, kata Abu Nawas. Bukan angin sudah datang ke hadapan Anda? Jika Baginda ingin melihat wujudnya, itu tidak mungkin. Karena angin hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Seluruh hadirin tertawa bahak. Sang raja pun tidak bisa menahan tawanya. Abu Nawas, kau memang orang paling cerdik di negeri ini, kata raja sambil mengakui kekalahannya. Hadiah emas sebanyak berat badan Abu Nawas. Karena berhasil menyelesaikan 3 tugas yang mustahil, raja akhirnya menepati janjinya. Abu Nawas diberi hadiah emas sebanyak berat badannya. Namun, kelicikan Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia datang ke istana mengenakan lapisan baju yang sangat tebal, hingga tubuhnya terlihat 2 kali lebih besar. Baginda, tolong timbang saya sekarang, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja yang tidak bisa menolak hanya bisa menenangkan kepala sambil tertawa. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku akan menambah emasnya 2 kali lipat untuk kecerdasanmu ini. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan kecerdasannya menjadi legenda di seluruh negeri. Ia selalu berhasil mengubah masalah menjadi tawa, bahkan ketika masalah tampak mustahil.